Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita kembali di pertemuan kita pembahasan kitab yang ketiga. Alhamdulillah ya, kita udah bahas 3 kitab nih teman-teman nih. Buat yang baru ikut nggak apa-apa. Yang penting jangan patah semangat karena godaannya pasti banyak. Lalu ada yang mesti dikerjain inilah itulah. Tapi nggak apa-apa, kita terus semangat buat selalu belajar menuntut ilmu syar'i insyaallah. Yang pertama kita udah membahas kitab Ushul Thalatshah, itu mungkin kayak 2 bulan 3 bulan yang lalu. Itu membahas tentang tauhid juga. Lalu sebulan yang lalu alhamdulillah kita menamatkan kitab sifat salat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dan istiqomah teman-teman, Anda bangga nih, Masya Allah. Biar wabah, biar apa, tetap belajar terus ya, jangan kasih kendor. Terus yang ketiga, ini perdana, hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk selalu belajar. Hari ini kita belajar kitab judulnya Muslim Tetapi Musyrik. Nah, mungkin udah lihat di poster ya, kalau gambar kitabnya, dan kitab itu merupakan kitab yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, lalu yang diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Lalu Ana juga menggunakan beberapa kitab syarah lainnya, dan yang diterjemahkan oleh Ustadz Muflis Safitra juga, dan ada beberapa dan kitab aslinya juga ada Ana pakai biar makin lengkap. Jadi pensyarahnya bukan cuma satu, tapi dari beberapa syekh ya. Lalu untuk malam ini, kenapa sih kita belajar lagi? Kenapa sih? Kan udah pernah belajar tentang tauhid. Masih ingat kan Ushul Thalatshah? Masih ingat gak nih? Kalau nggak ingat awas loh ya. Kan kita udah belajar kemarin, apalagi yang di rumah nih. Kita udah belajar Ushul Thalatshah 3 ya kan, landasan pokok. Lalu kita itu kan tauhid. Kenapa sekarang kita belajar tauhid lagi? Kenapa sih? Nah, di sini kita bahas. Untuk malam ini kita membahas kenapa sih kita belajar tauhid lagi? Kok tauhid lagi, tauhid terus? Gini loh teman-teman. Kita belajar tauhid itu penting dan terus-menerus hingga kita meninggal. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena apa ya? Karena tauhid itu adalah alasan kenapa Rasul diturunkan dan mengapa kitab juga diturunkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus dan Al-Quran diturunkan, itulah alasan tauhid. Dan semua mengajarkan satu hal. Semua para Rasul mengajarkan satu hal, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Nanti detailnya lebih dalam lagi nanti setelah dengan pembahasan lebih lanjut. Tapi ini sebagai mukadimah aja. Jadi kita bahas kenapa sih pentingnya belajar tauhid. Karena gini teman-teman, semua Rasul yang diutus itu belajarnya tauhid, ya kan? Kenapa belajar tauhid? Padahal setiap nabi itu syariatnya lain-lain.
Karena semua nabi seragam tuh, semua rasul tuh seragam, diutus kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada kemungkaran, disitulah dimulai diturunkan rasul. Sebagaimana kita tahu, rasul pertama diturunkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Lalu juga teman-teman, sementara syariat setiap umat, ya, tiap umat tuh bisa beda-beda. Ada yang dihapus, ada yang diganti, ya kan? Kayak misalnya gini, umat Nabi Isa alaihissalam dulu nggak ada sahur tuh. Jadi terakhir boleh makan sebelum tidur. Misalnya gini, kalau teman-teman umat Nabi Isa alaihissalam zaman dulu nih misalnya, kalau misalnya sahurnya, misalnya abis Isa tidur nih misalnya ya, jam 8 malam tidur. Udah tuh suruh puasa terus sampai besoknya. Nah, yang suka begadang mungkin baru bisa tidur jam 2, jam 3 gitu. Nah, itu baru tuh dimulai. Jadi beda-beda. Sedangkan kalau umat Nabi Muhammad SAW disunahkan kita sahur. Itu beda syariat. Tapi yang penting teman-teman, balik lagi ke tadi. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan dia perkara paling wajib kita pelajari. Kenapa kita wajib belajar? Dibandingkan kita belajar sholat, dibandingkan kita belajar zakat, ya kan? Dibandingkan kita belajar puasa. Karena semua ibadah itu, teman-teman, ini poinnya. Semua ibadah itu semua. Anak garis bawahi semua. Haji, sebutin deh semua. Itu tidak akan sah tanpa akidah yang benar. Nggak akan sah. Biar antum mau sholat sampai 1000 rakaat misalnya. Nggak mungkin ya orang sholat malam 1000 rakaat. Mungkin nggak ya? Tapi kalau tidak dilandaskan akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin, nggak sah tuh. Makanya di situ kita pentingnya belajar tauhid. Kenapa kita belajar tauhid? Karena bisa aja semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Semua sedekah yang kita keluarkan sia-sia. Semua sholat yang kita pelajari sia-sia. Bisa aja terjadi jika tauhid kita nggak benar. Jika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana tauhid adalah kunci surga dan amal soleh adalah jalan menuju surga. Amal soleh yang segitu banyak sia-sia teman-teman kalau pintunya nggak bisa dibuka. Jangan bangga dengan sedekah kita. Jangan bangga dengan hafalan Quran kita. Jangan bangga dengan kemampuan kita jadi tim pengajian sini, kajian sana, anak dekat sama Ustadz A, anak dekat sama Ustadz B. Jangan bangga. Kalau tauhid kita masih menyimpang, kita tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan karena itu kebanyakan masalahnya di situ. Jadi teman-teman, makanya di situ kita pentingnya membahas kenapa kita membahas tauhid. Karena semua amal kita bisa sia-sia jika tauhid kita bermasalah. Ya, itu poin yang bisa buat direkam, diingat-ingat, dingiang-ngiangkan di kepala. Biar kita bisa terus semangat belajar. Belajar kita bukan malam ini aja, teman-teman. Malam-malam lainnya, dengan ustadz yang lainnya, tapi harus hati-hati. Kita harus belajar dari ustadz-ustadz yang memang paham ilmunya. Memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan asal belajar. Bukan. Nanti Ana jelasin kenapa kita nggak boleh sembarangan milih-milih guru. Tapi pertama kita bahas dulu tentang kitab. Tadi kita membahas kitab Muslim tetapi musyrik. Nah, kitab ini sebenarnya merupakan terjemah dari kitab yang namanya Qawaidul Arba. Qawaidul Arba itu dalam bahasa Arab, qawaid itu jamak taksir dari kaidah. Kalau kaidah teman-teman paham ya, udah diserap sama bahasa Indonesia tuh kaidah.
Arba, sebagaimana kita tahu hari Rabu. Rabu tuh hari keempat. Arba, nah arba itu keempat. Berarti kalau kaidah qaidul arba berarti kaidah yang empat. Nah, ini merupakan qaidul arba ini merupakan risalah singkat, teman-teman. Singkat banget nih kalau Anda tunjukin kitab aslinya nih ya. Tuh. Tipis banget nih. Tapi kalau jadi bahasa Indonesia jadi tebal. Dan ini apa ya, dipelajari bersama dengan kitab Usul Salasa. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman yang udah belajar Usul Salasa kemarin, insya Allah ilmunya makin lengkap. Dilihat-lihat lagi catatannya, dilihat lagi coret-coretannya di buku, maksudnya catatannya ya, bukan coret-coretan gambar-gambar. Lalu jadi apa sih yang kita pelajari dari sini? Jadi di sini teman-teman, kita mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, dan sebenarnya banyak orang yang berselisih zaman sekarang terutama ya, berselisih makna dan menafsirkan dengan hawa nafsunya. Apa itu tauhid, apa itu syirik, itu semau-maunya dia sendiri aja. Menurut dia tauhidnya begini, dan udah dia menjalani seperti maunya. Menurut dia syirik tuh begini, ya udah dia menjalankan, dia menjauhi semaunya dia. Dan itu salah teman-teman. Kita wajib mengembalikan akidah kita, ya. Kita wajib mengembalikan akidah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Bukan berdasarkan Ustadz A, Ustadz B, Habib A, Kiai C. Bukan. Tapi kita lihat sebagaimana dikembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita harus amalkan. Dan kaidah ini teman-teman, bukan dari pikiran sendiri. Kaidah yang qaidul arba ini bukan dari pemikiran sendiri. Tapi kaidah ini dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah teman-teman lihat, setiap kita pembahasan, misalnya kaidah pertama, berdasarkan apa, nanti ada penjelasannya insya Allah. Jadi kita merasa tenang gitu loh, karena kita tahu, ini semua ada sumbernya. Bukan berdasarkan kesimpulan, argumentasi, nalar, bukan. Kita kembali merunut kepada tuntunan Al-Quran dan kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Betapa banyak orang yang mengatakan, ana cinta Rasul, ana paling ini sama Rasul. Tapi ketika ditanya, apa itu tauhid? Apa itu bentuk cinta Rasul SAW yang sebenarnya? Nggak bisa jawab. Apa syarat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Nggak bisa jawab. Apakah kita mau jatuh di golongan orang seperti itu? Nauzubillah. Moga Allah jaga kita biar kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Dan pentingnya belajar di sini teman-teman. Ya. Jadi kita mudah-mudahan teman-teman istiqomah nih. Ana senang banget nih. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar lagi, sama-sama belajar. Bukan cuma teman-teman belajar, Ana pun belajar. Ana buka-buka lagi, Ana ngapalin lagi, Ana lihat lagi. Insya Allah teman-teman juga gitu. Dan semakin semangat, insya Allah mudahkan kok. Dan luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma sekedar buat tahu aja, buat oh ya oke lah, enggak. Tapi buat kita amalin. Selanjutnya, kenapa dikatakan 4 kaidah? Apa sih maksudnya kaidah ini? Jadi di sini 4 kaidah ini adalah 4 kaidah yang penting untuk memahami tauhid dan syirik teman-teman. Apa itu syirik? Bahasa sederhananya tuh apa ya? Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dan lainnya, baik berupa wasilah atau mencari syafaat dari yang lain. Nah itu bahasa sederhananya syirik. Tapi untuk arti secara lebih kontekstualnya nanti insya Allah kita lihat di pembahasan berikutnya. Sebelumnya Anda jelasin dulu, kenapa kita bahasnya syirik lagi? Enggak, Anda nggak syirik kok. Anda nggak pergi-pergi ke apa ya? Anda nggak nyembah patung kok. Anda muslim kok. Anda nggak nyembah pohon kok. Pasti orang-orang kebanyakan mikirnya syirik gitu. Ya kan? Apalagi orang kota udah merasa paling aman deh. Karena kebanyakan anak kan di kota. Nggak ada lah anak kayak di mana tuh yang larung-larung
larung kepala kambing kepala kerbau di laut atau di sawah, itu kan jauh dari anak-anak di kota. Masa nemu larung-larungin kayak gitu? Larung tuh apa ya? Bukan melarutkan. Larung tuh menyembahkan lah bahasanya ya. Menyembahkan, jadi kepala hewan di ini buat penjaga laut, buat dewi sawah biar sawahnya hasilnya banyak gitu. Orang kota pasti berpikir, enggak, ana safe kok, tenang aja, easy lah itu. Enggak, teman-teman. Syirik itu bisa masuk di segala bentuk. Bukan cuma seperti itu. Itu syirik dalam bentuk penyembelihan atau penyembahan kepada selain Allah. Ada syirik-syirik lain. Mau tahu? Sabar ya, kita belajar terus. Karena kalau dijelasin semua di awal, kajian kita kelar sampai sini. Ya. Dan kalau misalnya ada yang tahu nih bentuk-bentuk syirikan orang kota atau orang desa, boleh ketik di chat ya, biar nambah wawasan kita tambah tahu gitu. Terus, kita balik lagi. Apa itu bahaya syirik? Bahaya syirik itu banyak, teman-teman. Ya. Yang pertama bahaya syirik. Sebentar, Anda lihat. Mana tuh kitab? Bahaya syirik yang pertama, yaitu merupakan sifat zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Merupakan suatu bentuk kezoliman. Yang punya mushaf, yang punya Al-Quran, ada terjemahnya, Ahsan dibuka. Lihat di bagian di surat Luqman, surat ketiga, surat ke-31 afwan. Surat ke-31 ayat 13. Itu artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang, bukan ana yang bilang. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah bentuk kezoliman yang besar. Yang kedua, nih mau dicatat boleh ya, bahaya syirik nih, banyak nih teman-teman. Ada sekitar 10 item. Yang kedua, pelakunya kekal di neraka jika tidak bertaubat sebelum wafat. Pelakunya kekal di neraka jika tidak bertaubat sebelum wafat. Dalilnya apa? Buka surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 72. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Ini ancaman yang paling bahaya menurut Anda. Ini bahaya syirik yang paling besar menurut Anda. Pelakunya kekal di neraka jika tidak bertaubat sebelum wafat. Teman-teman, api di dunia aja, kita kena korek api gas, kena kompor di dapur. Gak usah kena kompor deh, kena pot motor deh. Mungkin pengalamannya semua pernah kali kena pot motor. Panasnya ya Allah, nggak hilang-hilang sampai melepuh tuh kaki. Itu baru kena pot motor. Apalagi api neraka, teman-teman. Ya ampun, nggak akan kuat kita. Sebagaimana siksaan teringan di neraka adalah dipakaikan sendal dari api neraka, di mana jika dipakai kerebus tuh kepalanya, isi otaknya kerebus. Coba teman-teman bayangin. Dan itu siapa yang berhak? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah paling ringan dipakai sama beliau, terus kita mau jatuh di mana? Nauzubillah, kita mau jatuh di situ. Makanya kita belajar tauhid. Biar kita dijauhkan dari api neraka. Nggak mau nyobain, biar sedetik nggak mau. Iya kan? Kunci surga tauhid, teman-teman. Mau amal solehnya banyak, kalau kuncinya nggak kebuka, sia-sia. Malah kalau pintunya nggak bisa, nih Afwan ya, Anda tanya ya. Kalau pintu surganya nggak bisa dibuka, kira-kira yang dibuka pintu mana coba Anda tanya? Emang ada pintu, saya pilih pintu nomor 3 deh, enggak. Antara pintu yang surga atau pintu yang neraka. Udah. Nggak ada pilihan pintu yang di tengah-tengah. Nggak ada. Makanya, ini bahayanya. Dan jika tidak bertaubat sebelum wafat, makanya yang masih, atau yang ngerasa, atau yang ngeliat, atau yang masih meyakini, bertaubatlah sebelum kita wafat. Kalau bisa, pas dengar kajian, pas dengar ini, langsung bertobat deh.
Nggak usah pakai mikir-mikir lagi deh. Ya, insya Allah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghapuskan amal soleh dan pahalanya. Menghapuskan amal soleh dan pahalanya. Buka surat Al-Furqan, surat 25, ayat 23. Surat Al-Furqan, surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat nomor 23. Dan kami hadapkan kepada mereka segala amal yang pernah mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Teman-teman pernah lihat debu yang berterbangan? Al-Quran ini jelas banget, seterang siang di matahari di siang bolong, teman-teman. Sebagaimana debu yang berterbangan, bisa bayangin gak tuh? Amal solehnya tuh, yang kita rasa, ana udah ngumpulin banyak, ana udah zakat ana banyak, ana udah berkorban untuk untuk Islam banyak. Enggak, teman-teman. Sia-sia tuh. Bisa tuh sia-sia tuh. Allah yang bilang, bukan ana yang bilang. Iya kan? Makanya pentingnya kita belajar tauhid ini biar kita dijauhi dari syirik. Karena tauhid ini lawannya syirik, teman-teman. Yang keempat, menghinakan diri pelakunya. Jadi bahaya syirik ini adalah menghinakan diri pelakunya. Buka surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Teman-teman, menghinakan diri pelakunya. Menghinakan diri di dunia dan menghinakan dirinya di akhirat. Teman-teman bisa bayangin, menghinakan diri di dunia tahu nggak gimana? Lihat aja teman-teman, maaf ya, buat para pelaku-pelaku syirik. Teman-teman lihat para pelaku kesyirikan, mereka melarungkan kepala kerbau, ya kan? Mereka afwan ya, pasti ada yang pernah lihat tuh, ada seekor hewan yang berwarna albino, lalu kotorannya diambil, dianggap berkah, lalu berebutan di tengah jalan aspal, dijadiin berkah. Bayangin coba, kotoran hewan berkaki 4, warnanya bule. Ya pokoknya teman-teman tahu deh insya Allah. Di daerah-daerah, ya situlah, Jawa Tengah sekitarnya. Disebutin namanya sama Suandi. Ya kan? Itu orang-orang yang ngambil tuh, kalau kita nih bertauhid nih misalnya, kita lihat tuh, ya Allah, ngapain bro? Menghinakan diri kan dia tuh. Allah yang bikin dia hina tuh. Dia emang gak sadar, dia pikir ini berkah di dunia dan lebih buruk lagi kehinaan di akhirat. Mana mungkin orang di neraka bisa bangga lebih bahagia? Gak mungkin orang di neraka tuh bakal bahagia, gak bakalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, sarang kurafat. Nanti pembahasan kurafat itu apa? Biar seru aja, jadi kita bahasnya bertahap-bertahap. Jangan semuanya secara sekaligus ya. Yang keenam, menghancurkan iman. Ini udah jelas-jelas menghancurkan iman. Iman itu bagaikan pakaian. Bisa usang, bisa lapuk, bisa sobek, bisa hancur. Bisa bertambah karena ketaatan, bisa berkurang karena kemaksiatan. Itulah iman. Lihat, diri kita tuh termasuk yang mana? Yang suka menambah atau yang suka mengurangi? Dan bisa hancur. Kalau hancur tuh udah sekaligus. Kalau berkurang tuh berbuat maksiat 1, 2, 3, lama-lama tuh berkurang semua. Dan lama-lama sobek kayak pakaian, hancur lebur. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 50. Ini dalilnya semua insya Allah teman-teman udah tahu. Iman itu memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Ini kita bahas di pembahasan kitab Usul Salasa. Bagi yang masih ingat insya Allah ya. Cabang yang tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu termasuk salah satu cabang dari iman. Ya kan teman-teman? Di situ dalilnya tuh, menghancurkan iman tuh. Karena kalau orang menyatakan La ilaha illallah, ya, itu kalimat tauhid tuh teman-teman. Jika
tidak menyatakan seperti itu, baik di hati atau perbuatan, berarti dia udah hancur imannya. Sebagaimana dalam dalil, ini merupakan tingkatan nomor 1, prioritas paling tinggi. Ya kan? Yang ketujuh, merupakan sumber ketakutan. Yang kedelapan, bahaya syirik ini akan membuat orang malas dan selalu ingin mencari dunia dengan caranya yang instan. Benar gak? Benar. Coba kita lihat di internet, di Google aja. Cara kaya instan. Pasti yang muncul kesyirikan tuh. Ya kan? Pasti yang muncul jual jimat ini, pengasih penyugih, pengen kaya, pengen ingin cepat punya jodoh, ingin itu, pokoknya yang cepat-cepat itu, instan-instan itu, larinya kebanyakan ke syirik tuh. Google aja, hubungi siapa namanya? Biasanya namanya dukun tuh, bukan ini, paranormal lah. Sebenarnya mereka sih nggak normal menurut Anda ya. Ya kan? Dibilang orang apa? Luar biasa. Orang pinter, nggak pinter. Itu biar keren aja, nggak pinter. Dibilang pinter karena yang datang bodoh, bisa. Tapi buat kita nggak pinter itu kayak gitu. Pinternya dari mana? Itu semau-maunya dia aja bikin apa ya? Panggilan. Anda pernah baca di internet. Dijual cepat, BU. Jimat membuat kaya. Coba bayangin nih, kita yang waras ini ya, mikir ya. Mungkin nggak? Kalau dia memang jimat itu bisa bikin kaya, ngapain dijual bro? Pakai aja sendiri. BU lagi, tanpa no perantara. Ada tuh, Google aja deh. BU di Facebook apa di mana gitu. Anak cekikikan sendiri tuh lihat kayak gini. Dan masih banyak kesirikan-sirikan lain. Ada susuk lah, ada ramalan bintang, nanti kita bahas. Sama kalau ada teman-teman yang di chat bisa nambahin, jadi kita bisa nambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Dan yang kesembilan, memecah belah persatuan umat. Ya jelas memecah belah. Malah tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak bersatu. Kalau syirik kan yang satu pengen kebo, yang satu pengen larung di laut, yang ini sawah, dan masing-masing punya tradisi lain-lain. Sedangkan tauhid udah satu tuh. Nggak ada lagi tuh tandingannya, nggak ada sesembahan selain Allah, nggak ada. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu tuh orang bertauhid tuh. Ya kan? Dan yang ke-10, yang terakhir. Dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat dan meninggalkannya secara keseluruhan. Jadi dosanya itu nggak bisa diampuni kan. Ini teman-teman insya Allah suka puasa kan, ada yang suka puasa Asyura, ada yang puasa Syawal. Nah itu menghapus dosa-dosa kecil tuh. Tapi kalau syirik itu tidak terhapus teman-teman. Itu harus bertaubat. Jadi bagi yang masih suka nyimpen, yang masih pakai punya susuk, mudah-mudahan yang di kajian sini insya Allah nggak ada lah orang-orang yang ya mungkin perlu kita jadiin lahan dakwah kita insya Allah. Mungkin bisa keluarga, mungkin bisa teman, bisa rekan kerja, bisa teman sekantor, bisa orang tua teman-teman, bisa ibu sendiri loh, bisa nenek sendiri loh, ya kan? Bisa tante sendiri. Bisa tante ngajakin, ayo pergi ke ini, nanti di sana nanti dia bisa bantuin ini. Apa? Biar cepet nanti jodohnya, biar nikah nanti dikasih ini, kasih ini bacaan. Tulisannya bahasa Arab, tapi apakah itu Islami? Enggak. Nanti simpan di kantong. Biar cepet nanti lamarannya. Nanti laki-laki yang itu jadi suka. Biar dia mau pakai baju putih-putih, biar dia mau pakai sorban tingginya 2 meter, biar mau jenggotnya segini. Tapi kalau dia mengajak berbuat kesyirikan, nggak berhak kita ikuti teman-teman, sama sekali nggak berhak. Malah kita dakwahin, Pak tobat Pak, 2020 nih, masih mau begini, masih mau syirik. Dan afwan teman-teman ya, di kondisi corona seperti ini juga bahaya buat iman kita nih.
Bahaya apa? Karena bisa aja kalau kita lemah, apa yang terjadi? Kita bisa jatuh ke situ. Oh iya ya, ini bisa melindungi, ini bisa. Oh, Ana pergi ke Habib ini atau ke Ustadz ini, nanti Ana dikasih jimat ini biar nanti penyakit corona jauh dari Ana. Enggak. Hanya Allah yang bisa mendatangkan mudarat, hanya Allah yang dapat menghilangkan mudarat. Semua dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat manusia. Ya kan? Dan teman-teman, kita udah tahu 10 macam kesyirikan. 10 macam bahaya syirik. Dan tahu nggak teman-teman? Jika seandainya ya, jika seandainya kita tidak tahu satu pun bahaya syirik tersebut, ya, kecuali kita cuma tahu satu, bahwa kesyirikan itu memasukkan pelakunya ke dalam neraka selamanya. Nih, anak kasih garis bawah nih ya. Bahaya syirik jika kita tidak tahu semua kecuali cuma satu, bahwa bahaya syirik itu memasukkan pelakunya ke dalam neraka selamanya, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi setiap muslim untuk mengakui bahaya, mengetahui hakikat syirik dan bahayanya. Itu pegangan kita buat malam ini. Jika kita tidak tahu 10-10-nya, cuma tahu satu, apa teman-teman? Membuat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya, itu cukup jadi alasan buat kita pelajari hakikat syirik dan bahayanya. Untuk apa? Untuk kita jalankan? Bukan. Jika kita tahu sesuatu dengan baik, dengan benar, kita bisa menjauhi diri darinya. Kita bisa mencegah diri kita jatuh ke dalamnya. Karena apa teman-teman? Terlebih lagi teman-teman. Teman-teman mesti ketahui. Syirik ini masih banyak dilakukan sama mereka, orang-orang yang berKTP Islam. Gak usah ngangkat tangan yang kalau masih syirik ya, jangan. Bertobat aja, jangan ngangkat tangan. Anda sedih. Mau sarjana, mau S3, mau SD, mau apa ya, kaya raya, mau miskin, masih banyak orang yang berKTP Islam tapi melakukan kesyirikan teman-teman. Bahkan ada sebagian dikenal sebagai tokoh masyarakat. Bayangin, tokoh masyarakat loh, orang yang dipandang, orang yang dilihat, dengan sederet dalih alasan pembelaan syubhat mereka atas kemusyrikan yang mereka kerjakan. Tokoh agama, tokoh pemuka masyarakat. Mereka alasannya, oh ini begini begitu, begini begitu. Itu cuma alasan aja untuk membenarkan kesyirikan yang mereka perbuat. Sehingga banyak orang yang tertipu lalu ikut melakukannya. Karena oh iya dia kan dipandang, oh dia kan kaya, oh dia melakukan seperti itu, oh jadi kaya, ana juga kayak gitu deh biar kaya. Itulah berKTP Islam, tokoh masyarakat, pemuka agama, ada di TV kadang-kadang, ada serial TV-nya juga bahkan. Bayangin, ana nggak habis pikir tuh, bisa masuk di TV dan terus-terusan. Orangnya gagah, pakai baju hitam-hitam, ya kan? Ada acara, ya teman-teman tahu lah. Saran Ana jangan nonton-nonton lagi ya acara begitu ya.